Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Ikhwatil iman, saudara-saudaraku seiman, seakidah yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sehat dan kita selamat. Mudah-mudahan sehat dan selamat ini mengantar kita bahagia dunia dan akhirat. Adapun materi kajian kita pada saat ini atau di waktu ini adalah bagaimana kunci-kunci selamat dunia dan akhirat. Karena hidup seorang muslim itu harus selamat dua tempat, di dunia dan di akhirat. Maka kata Allah, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Seorang muslim yang sukses adalah ketika nanti di akhirat dia selamat dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga, maka dialah hamba Allah yang sukses. Ikhwatil iman yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, ada 3 paling tidak yang sempat saya titipkan nanti kepada para pemirsa semuanya yang bersama dalam tausiah ini. Di antara kunci-kunci keselamatan, kesuksesan hidup dunia, hidup di akhirat nanti yang kekal abadi. Kalau hidup di dunia ini paling-paling 80 sampai 90 tahun lah. Kalau sudah di atas 90 tahun namanya luar biasa atau jadi hamba Allah yang agak langka tapi nyata. Tapi yang kekal abadi, yang tak kati ujungnya batasnya adalah akhirat. Maka kehidupan ini kalau bisa kita tercapai dua-duanya. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Di antara kunci yang pertama adalah langkah yang pertama memahami tujuan hidup. Fahmu gordul hayah. Biar manusia itu sukses di dunia, sukses di akhirat, dia harus memahami tujuan hidupnya. Bahwa hidupnya bukan hanya sekedar hidup. Nauzubillah, orang bilang atau sekarang ada istilah bekerja. Kalau hanya bekerja, bukan hanya manusia yang bekerja. Hewan pun bekerja. Monyet pun bekerja. Bergerak terus. Maka istilah saya, orang kalau cuma makan, hidupnya cuma makan, kemudian kawin, beranak, apa bedanya dengan 3K? Makan enak, tidur nyenyak, kawin beranak. Kalau kata orang Padang, panjang ekornya musang namanya. Panjang kumisnya kuciang namanya. Panjang bulunya kambiang namanya. Kalau tak katik bulunya caciang namanya. Berarti hidup kita ini tidak jauh berbeda dengan itu. Maka kita harus paham tujuan hidup yang sebenarnya, kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Jadi apapun potongan jenis daripada kegiatan kita harus merupakan rangkaian ibadah. Yang kedua, terus memperbanyak amal-amal soleh. Bagaimana supaya amal-amal, kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan itu soleh. Soleh itu artinya adalah cocok, sesuai, setuluan kalau bahasa kita. Cocok, soleh, solehun li nafsihi wa solehun li ghairi nafsihi. Maka semua amal hidup kita ini, pekerjaan hidup ini harus menjadi ibadah. Ibadah yang menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatil iman yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, maka jangan lupa setiap amal-amal itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bagus kerja seseorang kecuali diawali dengan basmalah. Kalau dia sudah dimulai dengan bismillah atau basmalah, maka dia adalah untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, supaya kita hidup
selamat dunia akhirat. Yang ketiga adalah memperbanyak zikrul maut, memperbanyak mengingat mati. Karena orang yang ingat mati akan tahu makna hidup. Yang kedua, orang yang ingat mati akan semangat beramal soleh dan berbuat baik. Orang yang ingat mati, hidupnya akan selalu optimis, tidak akan pesimis, tidak akan putus asa, semangat. Mungkin banyak orang terbalik, justru katanya kalau ingat mati terus, bagaimana saya mau naik pangkat? Justru dengan dia ingat mati, tidak akan menjadi orang pembohong, tidak akan menjadi orang yang culas, tidak akan menjadi orang yang mencari-cari kelemahan baik, tidak. Dengan ingat mati, maka insya Allah dia berusaha supaya hidupnya optimis, karena masih ada kehidupan setelah kematian. Mati yang kedua yang kita rasakan itu cuma sebentar, masuk ke dalam barzah, kemudian di barzah itu beristirahat, baru datang nanti sangkakala, hidup lagi kita semuanya. Pada posisi itulah manusia akan dibangkitkan oleh Allah. Orang yang beriman, qalu hadza ma wa'adana ar-rahman. Mereka akan mengatakan ini adalah janji-janji dari Allah Tuhan kami yang Maha Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ikhwatil iman yang saya hormati dan dirahmati Allah, dengan ingat mati, dia insya Allah hidupnya termotivasi, masih ada kehidupan yang hakiki setelah mati dalam kehidupan yang sementara ini. Itu yang membuatnya menjadi berprestasi. Sehingga dia tahu, oh hidup ini cuma sementara. Adapun hidup akhirat adalah kekal abadi. Allahu a'lam bishawab. Yang penting kita berusaha supaya hidup yang sekali ini berhasil, hidup yang sekali ini berarti, dan hidup yang abadi insyaallah kita kekal abadi. Seperti doa kita, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.